Jangan ditunda lama-lama. Kalau ada orang yang meninggal, itu bergegas kita melaksanakannya. Mohon maaf kalau seandainya kita anak, tempatnya jauh, gara-gara nunggu kita, lalu kemudian jenazah orang tua kita harus bermalam, maka hindarilah. Kenapa? Karena jenazah itu kalau baik, dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepat bawa aku, cepat bawa aku. Dulu ada orang yang mengabdikan tenaganya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan sholat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Ummu Mihjan, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, ada yang tahu kemana Ummu Mihjan? Kata para sahabat, qad tuwfiyat, Ummu Mihjan tadi malam meninggal wahai Rasul, meninggal. Kata Rasulullah, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku bahwa Ummu Mihjan itu meninggal? Kata para sahabat, engkau sudah tidur wahai Rasul, kami tak berani membangunkanmu. Artinya Rasulullah sudah tidur, malam itu juga jenazah Ummu Mihjan diselenggarakan, bahkan dimakamkan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pagi hari itu, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana dia dimakamkan. Akhirnya Rasulullah datang ke tempat makam Ummu Mihjan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah. Ummu Mihjan sudah berada di liang lahat. Maknanya kalau seandainya kita jauh dari orang tua kita meninggal, sampaikan kepada abang kita, sampaikan kepada kakak kita, bang, kak, segerakanlah laksanakan. Saya tetap dalam perjalanan pulang. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna bifitratil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu serta anak-anak kami dan seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini, terkhusus para ustazah-ustazah yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai pada kesempatan sore yang berbahagia ini,
Allah masih perkenankan kita untuk menambah timbangan amal kebaikan dengan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersilaturahim untuk menambah pengetahuan. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di alam mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku tanda dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku kelak bersama denganku di dalam surga. Tentu banyak sekali sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang sederhana yang Rasulullah kabarkan, tabassumuka liwajhi ahika sadaqah. Senyummu kepada temanmu, kepada sahabatmu, kepada saudaramu adalah sedekah. Ibu-ibu sudah senyum dengan teman sebelah-sebelahnya, ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para santri, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu pesan dari Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu. Ia berkata, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu bagian dari syaitan. Jadi tergesa-gesa itu tidak baik. Seyogyanya kita menghindari untuk tergesa-gesa. Jangankan tergesa-gesa pada banyak hal, termasuk tergesa-gesa untuk kemudian melaksanakan sholat itu juga tidak baik. Karena ketika iqomah sudah berkumandang, kita tetap dianjurkan untuk tetap melangkahkan kaki bisakinatin wa waqarin, dengan tetap tenang. Tidak dianjurkan untuk tergesa-gesa, karena ketergesa-gesa itu tidak baik. Biasanya hasilnya juga tidak maksimal kalau tergesa-gesa. Contoh, ibu-ibu membuat roti. Kalau kemudian roti sudah kita adoni sedemikian rupa, tapi kalau kemudian belum mengembang dengan baik, kira-kira kalau ibu-ibu goreng hasilnya luar biasa atau biasa-biasa saja? Nah, contohlah buat donat. Jadi kalau belum mengembang juga hasilnya tidak akan baik. Maka begitu juga tergesa-gesa, itu biasanya hasilnya tak baik. Cuman ada 5 hal yang dianjurkan kita untuk menyegerakan. Apa 5 hal yang dianjurkan kita untuk menyegerakan, dan bahkan itu bagian dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah it'amud dhaif, memberikan suguhan kepada tamu. Jadi ketika ada tamu datang, bergegas kita memberikan suguhan kepada tamu, itu justru kita dianjurkan untuk mempercepat. Jadi untuk mempercepat, artinya kalau tamu datang ya bergegaslah, minimal pertama kita siapkan minuman. Dulu di kampung kalau ada tamu datang, yang tak ada itu diada-adakan dulu. Ini dulu. Kalau sekarang tamu datang, kita makannya bersama dengan tamu atau tamu balik baru kita makan? Nunggu tamu balik lah baru kita makan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, "Ya Ibrahim, limadza takhazallahu laka khalila?" Wahai Ibrahim, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu sehingga engkau mendapat gelar Khalilullah? Jadi dari 25 nabi, satu-satunya nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah itu hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sunnah beliau baru saja kita melaksanakannya, yaitu ibadah kurban. Karena Rasulullah ketika ditanya tentang ibadah kurban, beliau menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, sunnah ayah kalian, bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itulah yang dapat gelar Khalilullah. Dan Nabi Ibrahim ketika ditanya, kenapa Allah memberikan engkau gelar Khalilullah wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, yang dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ma asaitu illa ma'a dhaifin. Aku tidak pernah makan malam kecuali bersama dengan tamu. Jadi satu di antara amal Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, Nabi Ibrahim itu tak pernah makan malam kecuali ada tamu. Kalau tidak ada tamu, beliau tidak akan malam. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim itu kalau ingin makan malam, dia cari tamu supaya ada yang menemani dia makan.
Maka bergegas kita memberikan suguhan kepada tamu, itu satu di antara perbuatan yang ketika kita melakukannya dengan cepat-cepat bagian dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hadisnya masyhur bagi kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Orang yang iman kepada Allah, iman dia kepada hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, itu kira-kira apa yang disuguhkan Bapak Ibu? Kalau di rumah tidak ada gula, biasanya tuan rumah meminta anaknya pergi ke kedai untuk beli gula. Kalau kopi habis, dia akan suruh anaknya pergi ke kedai membeli kopi. Ini dulu. Kalau kemudian di rumah tidak ada lauk, dia akan suruh anaknya pergi ke kedai untuk membeli lauk. Kenapa? Karena ingin memuliakan tamunya. Ingin memuliakan tamunya. Kami dulu waktu kecil-kecil, yang paling senang itu kalau tamu datang. Kenapa kalau tamu datang itu senang? Paling tidak gizi makanan itu naik levelnya. Nah, kalau tak ada tamu, dari ikan masin ke ikan masin saja. Hanya ganti saja. Kalau dari ikan masin apa namanya itu, yang panjang-panjang itu layur ya. Nah, layur nanti ganti ke gunjing, ganti ke gembong, ngasih putarannya itu saja. Tapi kalau ada tamu naik level sedikit. Nah, minimal telur. Nah, itu dia. Kalau ada tamu minimal telur. Atau kalau tidak telur naik sedikit sarden. Nah, ayam nih kalau tamunya nginap. Kalau tamunya nginap baru kemudian naik level lagi ayam. Yang paling bahagia kalau tamunya pulang kita dikasih duit. Wah, itu bahagianya luar biasa. Ternyata dengan datangnya tamu ini luar biasa, banyak sekali keistimewaannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun bapaknya satu, ibu-ibunya banyak. Bapaknya satu, ibu-ibunya banyak. Baik. Dahulu ada seorang istri yang mengeluh karena banyak sekali tamu suaminya. Kalau suami tamunya banyak, itu yang paling letih siapa? Orang rumah lah. Dia cuci pinggan, dia cuci piring, baru selesai datang lagi tamu buatkan, lalu kemudian baru selesai datang lagi tamu. Akhirnya dia merasa letih yang sedemikian rupa. Karena dia merasa letih, akhirnya mengadu kepada suaminya tentang apa yang kemudian dia rasakan. Saat mengadu kepada suaminya tentang apa yang dia rasakan, suaminya hanya diam. Suaminya tidak memarahi istrinya. Akhirnya tamu yang terakhir, suaminya mengajak untuk kemudian melepaskan tamu yang malam itu terakhir datang ke rumahnya. Dan menariknya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat tamu itu keluar meninggalkan rumahnya, Allah bukakan hijab istrinya sehingga dia bisa melihat keburukan-keburukan itu keluar bersama dengan keluarnya tamu. Maka tidak ada rumah yang banyak tamunya melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Paling tidak keberkahan itu bermula dari ucapan salam. Ketika ada tamu datang, maka tamu akan mengucapkan salam. Dari ucapan salam tamu itulah lalu kemudian Allah turunkan keberkahan. Dari kita bergegas memberikan suguhan cepat kepada tamu itulah Allah Subhanahu wa taala akan menambah keberkahan. Dan berkah yang seperti sering kita dengar adalah ziyadatul khair alal khair bil istimrar. Tambah baik dari hari ke hari secara berkelanjutan, secara kontinu. Itulah yang kemudian disebut dengan berkah. Maka beda rumah yang sering ada tamu dan tidak ada tamu. Itu berbeda. Banyak rumah besar tapi tamu tak pernah datang. Ada juga, mohon maaf, yang rumahnya tidak besar tapi rumah itu terbuka lapang untuk siapa saja yang akan datang. Maka Rasulullah SAW juga mengabarkan arba'atun minas sa'adah. Ada 4 hal yang membuat orang bahagia di dalam hidup ini. Satu di antara 4 hal yang membuat orang bahagia itu adalah al-baitul wasi'. Saat Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya rumah yang luas. Rumah yang luas itu kan tidak mesti besar. Luas hati orang yang menghuni rumah itu. Sehingga kadang ada orang yang bertamu ke rumah yang besar tapi dia tidak nyaman. Bersamaan dengan itu ada orang yang datang ke rumah familinya, rumahnya tidak besar tapi dia merasa nyaman. Kenapa? Karena ada keberkahan di rumah tersebut. Maka kalau ingin rumah kita berkah, rajin-rajinlah untuk kemudian menerima tamu. Kita setahun berapa kali tamu datang, ibu-ibu? Oh, berapa kali tamu datang? Nunggu lebaran orang mudik, tidak jadi ada tamu. Rumah kita kunci. Pas giliran datang ke Pekanbaru, orang tidak sibuk beraktivitas. Akhirnya kemudian tidak ada tamu. Bahkan minimal lah yang menjadi tamu kita itu ya keponakan kita.
Ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas nginap di rumah bibi beliau. Siapa bibi Sayyidina Abdullah bin Abbas? Sayyidah Maimunah. Siapa Sayyidah Maimunah? Istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita yang menjadi bibi, kita yang menjadi wak, kita yang menjadi paman, kira-kira setahun berapa kali keponakan nginap di rumah kita, ibu-ibu? Nah, makanya supaya ada keponakan kita yang nginap, keluarga kita yang nginap, paling tidak rajin-rajin buat iklan. Nah, nih, liburan ini bibi masak bakso, silahkan datang. Nah, itu biasanya akan makin banyak tamu. Kami dulu waktu kecil-kecil, kalau sudah libur itu paling senang. Kenapa? Karena bisa nginap di rumah wak, bisa nginap di rumah paman, bisa nginap di rumah atuk. Itu luar biasa. Orang sekarang kalau liburan ke rumah wak, paman, atuk, atau ke tempat wisata. Nah, itulah dia orang sekarang, ke tempat wisata. Tak mendatangkan berkah, ngabiskan duit, iya. Nah, itu kan dia. Ya bukan berarti tidak boleh datang ke tempat wisata, boleh. Tapi jangan sampai anak kita tak kenal siapa waknya, anak kita tak kenal siapa bibinya, kita yang menjadi wak, kita yang menjadi bibi, kita tak kenal siapa keponakan kita. Maka satu di antara hal, meskipun tergesa-gesa, itu tetap baik, karena secara umum tergesa-gesa itu tidak baik, minasyaiton. Di antara yang baik adalah it'amut dhaif, bergegas untuk kemudian memberikan makan kepada tamu idza nazal, ketika tamu itu sudah datang ke rumah. Abu Hurairah radhiyallahu an mengabarkan, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramallahu ta'ala 'alan nar. Orang yang memberi makanan sesama muslim dari apa yang dia inginkan, maka yang memberikan makan Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan dia dari api neraka. Jadi kalau kita bergegas memberikan suguhan, lalu kemudian orang itu dengan makan suguhan kita dia menjadi kenyang, dengan makan suguhan kita hilang dahaga, maka yang memberikan suguhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah. Rasul, di antara sekian banyak amal apa yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala sukai? Satu di antara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au asba'ta ju'ata. Kalau ada orang yang lapar, berikan dia kekenyangan. Artinya berikan dia kenyang. Artinya dengan kita memberikan makan, lalu kemudian dia kenyang, itu menjadi salah satu di antara amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebahagian kita pernah mendengarkan satu kisah. Ada seorang nenek-nenek. Pada waktu itu dia hanya punya sepotong roti untuk melewati malamnya. Dia tidak punya yang lainnya. Dia hanya punya sepotong roti. Ibu-ibu, di kulkas ada berapa potong roti, Bu? Berapa potong daging? Nih kan. Ini hanya satu potong roti untuk melewati malam. Dan dia sudah lama menunggu putranya tidak pulang-pulang. Mengalahkan Bang Toib lah. Kalau Bang Toib kan cuma 2 kali lebaran tak pulang-pulang ini. Ditunggu, dinanti. Kalau zaman dulu ndak ada istilah WhatsApp, ndak ada istilah untuk bisa berkomunikasi, nelpon. Zaman dulu, ibu-ibu ingat dulu waktu zaman-zaman dulu kalau ingin ngirim kabar pakai apa, Bu? Dulu pakai kantor pos. Anak-anak zaman sekarang tak jumpa masa itu. Dulu ada perangko namanya. Harga perangko itu berapa dulu untuk kirim? Lah, saya lupa pula dulu. Pokoknya itu. Saya ingat dulu waktu mondok di Jawa Tengah, waktu dapat surat dari ayah dengan emak itu, gembiranya luar biasa. Kami buka, masuk ke dalam sarung, kami baca sambil menangis-nangis. Karena dulu tidak bisa video call. Tidak ada video call tuh, tak ada. Jadi ya kalau tidak ada istilah dijenguk per bulan tuh tidak ada. Sampai 3 tahun pun tak dijenguk-jenguk sama ayah sama emak. Jadi ibu ini sudah lama rindu dengan putranya. Tapi tak ada jalan bagaimana bisa bertemu dengan putranya. Malam itu dia hanya punya sepotong roti. Yang sore itu dia siap-siap ingin memakan roti itu. Lewat orang yang meminta-minta. Kalau kita punya sepotong roti, kita belum makan, ada orang minta, kita kasih atau kita cepat habiskan, Bu. Cepat habiskan. Supaya kemudian selamat roti kita dari orang yang meminta. Singkat cerita, karena ada orang yang meminta, akhirnya roti itu dipotong menjadi 2. Dipotong roti itu menjadi 2, separuh untuknya, meskipun dia tahu separuh roti itu tidak akan membuat kenyang malamnya. Tapi karena ada orang yang meminta, pasti dia juga akan merasakan seperti yang aku rasa. Akhirnya roti itu dipotong menjadi 2, separuh untuk orang yang meminta, separuh lagi kemudian untuk dirinya. Lalu kemudian saat roti itu dia potong, dia berikan, Allah gerakkan hati anaknya untuk pulang.
Ini kan luar biasa nih. Baru membelah dan memberikan roti, Allah gerakkan hati anaknya untuk pulang. Jadi kadang rindu itu tak membuat juga bisa anak pulang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan, maka jauh pun kemudian akan dilewati untuk bertemu dengan keluarga. Dalam perjalanan pulang, qadar Allah berjumpa dengan binatang buas. Binatang buas. Waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan anaknya ini dari binatang buas. Apa sebabnya? Sebabnya karena roti yang diberikan kepada orang yang meminta itu dimakan oleh orang yang meminta. Artinya bahwa perbuatan baik emak, perbuatan baik orang tua itu bermanfaat bagi anak. Jadi kalau sekarang kita sukses, jangan anggap serta-merta itu karena hebat kita. Barangkali karena banyak kebaikan yang dilakukan oleh orang tua. Termasuk ketika ada tamu datang, orang tua membagi makanan. Ketika ada orang-orang yang meminta, lalu kemudian orang tua kita berbagi makanan. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari keburukan. Maka kalau kita mendapatkan kemudahan sebagaimana yang kita rasakan sekarang, lakukan hal yang serupa supaya kemudian anak-anak kita merasakan sebagaimana apa yang kemudian kita rasakan. Bahkan kalau berbicara tentang pahala, orang yang menyenangkan orang saat perutnya lapar lalu kemudian menjadi kenyang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bisa makanan kita itu dimakan oleh orang yang baik. Jadi makanan itu kalau yang makan orang yang baik, semakin banyak berkahnya. Makanan kita itu dimakan oleh orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berlipat-lipat keberkahannya. Ya kalau sekedar memberikan makan tentu ada manfaatnya. Tapi kalau yang kita beri makan itu orang yang baik, orang yang solih, itu keberkahannya akan luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah, mungkin kita pernah dengar kisahnya, ketika bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, makannya banyak. Akhirnya anak Imam Ahmad bin Hanbal curiga, jangan-jangan ini bukan Imam Syafi'i ini. Kalau Imam Syafi'i tentu makannya tidak banyak. Ternyata ada dua hal yang kemudian perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita makan di tempat orang yang baik, makanlah banyak-banyak. Ini kan. Kalau orang baik itu kita makan banyak pun dia tidak akan ngomongin kita, tidak akan menggunjing kita. Namanya juga orang baik. Tapi kalau orangnya tak baik, atau usah banyak-banyak, baru kita mau ngambil nah, udah selesai kita ini. Jadi kalau orangnya baik, itu makanlah banyak. Kalau bertamu ke tempat orang yang baik, makan banyak. Kalau kamu ke tempat tuan guru, makan aja banyak-banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara hal yang kita dianjurkan untuk kemudian bergegas melakukannya, atau kemudian bercepat-cepat melakukannya, yang kedua adalah tajhizul mayyit. Yang kedua adalah menyegerakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan jenazah. Itu kalau bisa jangan ditunggu lama-lama, jangan ditunda lama-lama. Kalau ada orang yang meninggal, itu bergegas kita melaksanakannya. Mohon maaf kalau seandainya kita anak, tempatnya jauh, gara-gara nunggu kita, lalu kemudian jenazah orang tua kita harus bermalam, maka hindarilah. Kenapa? Karena jenazah itu kalau baik, dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepat bawa aku, cepat bawa aku. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Ada yang mau dengar? Saya tak mau dengar. Artinya Rasulullah SAW yang mengabarkan. Jadi jenazah itu kalau baik, saat dia sudah dipikul, dia mengatakan cepat bawa, cepat bawa, cepat bawa. Karena orang yang meninggal itu ingin cepat ketemu dengan nikmatnya di alam barzah. Maka dia minta cepat bawa. Sayangnya orang yang hidup ini tak mendengar. Maka di antara anjuran baginda Rasulullah SAW bergegas melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Dulu ada orang yang mengabdikan tenaganya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat subuh, Rasulullah SAW tidak melihat Ummu Mihjan. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ada yang tahu kemana Ummu Mihjan? Kata para sahabat, qad tuwfiyat, Ummu Mihjan tadi malam meninggal wahai Rasul. Meninggal. Kata Rasulullah, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku bahwa Ummu Mihjan itu meninggal? Kata para sahabat, engkau sudah tidur wahai Rasul, kami tak berani membangunkanmu. Artinya Rasulullah sudah tidur, malam itu juga jenazah Ummu Mihjan diselenggarakan, bahkan dimakamkan. Maka kata Rasulullah SAW pagi hari itu, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana dia dimakamkan.
Akhirnya Rasulullah datang ke tempat makam Ummu Mihjan, dan Rasulullah SAW sholat jenazah. Ummu Mihjan sudah berada di liang lahat. Maknanya kalau seandainya kita jauh dari orang tua kita meninggal, sampaikan kepada abang kita, sampaikan kepada kakak kita, bangka, segerakanlah laksanakan. Saya tetap dalam perjalanan pulang. Kalau seandainya kita tak jumpa dengan jenazah orang tua kita, maka kita boleh mensolatkan meskipun jenazah itu sudah dimakamkan, sebagaimana Rasulullah SAW mensolatkan jenazah Ummu Mihjan. Menunggu kita pun tidak akan merubah keadaan. Menunggu pulang kita pun tak akan bermanfaat bagi jenazah yang kemudian lama untuk dimakamkan. Maka seyogyanya bersegeralah untuk dimakamkan. Bahkan diantaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'a janazatah. Pertama, di antara amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersegera memberikan balasan bagi orang yang sudah meninggal adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak berapa jenazah yang sudah dia iring, berapa jenazah yang sudah dia antarkan ke tempat pemakaman. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga mengabarkan, idza mata ar-rajulu min ahlil jannati istahya Allahu azza wa jalla ayyu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Ketika ada seseorang meninggal, dan yang meninggal itu bagian dari penduduk surga. Maknanya apa? Ada orang meninggal, dia adalah orang baik. Karena orang baik ini min ahlil jannah, bagian dari penduduk surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala malu untuk mengazab orang yang memikul jenazahnya. Allah malu untuk mengazab orang yang mengiring jenazahnya. Allah malu untuk mengazab orang yang mensolatkan jenazahnya. Jadi kalau ada orang baik meninggal, kita punya kesempatan turut sertalah mensolatkan jenazah kita. Kenapa? Kalau seandainya nanti kita mati, Allah enggan, Allah malu untuk mengazab kita. Kenapa? Karena dahulu kita mensolatkan jenazah orang yang baik. Karena dahulu kita sempat mengiring jenazah orang yang baik. Karena dahulu kita pernah memikul jenazah orang yang baik. Jadi orang yang melaksanakan sholat jenazah itu luar biasa. Kalau kita ada orang meninggal, kita mensolatkan jenazah, bagi orang yang mensolatkan jenazah itu falahu qirat, dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan Rasulullah ketika ditanya tentang berapa besar 1 qirat, Rasulullah SAW menunjuk bukit Uhud. Kalau kita turut serta mengantarkan jenazah, maka kita akan mendapatkan 2 qirat, berarti 2 kali lipat dari bukit Uhud. Maka satu di antara hal yang perlu disegerakan adalah proses penyelenggaraan jenazah. Maka ibu-ibu yang sudah mulai merasa, cepat-cepatlah wasiat kepada anak. Nanti kalau mak mati, jangan tunggu lama-lama, bersegeralah untuk melaksanakan proses penyelenggaraan jenazah mak. Itu diantara yang kemudian dianjurkan kita mempercepatnya, sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan tadi. Kemudian yang selanjutnya, di antara hal yang kita dianjurkan untuk mempercepat adalah, ini mohon maaf, wa tazwijul binti idza balagat, menikahkan anak perempuan jika sudah tiba masanya. Di ibu-ibu yang punya anak perempuan, kalau sudah tiba masanya menikah, cepatlah nikahkan. Ustazah ini kalau memang sudah tiba masanya, ada yang melamar, bilang aja sama ayah, cepat nikahkan saya ya. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu lama. Kalau memang sudah tiba waktunya, jangan tunggu lama-lama. Orang-orang tua kita dahulu, mohon maaf, yang perempuan ini nikahnya lama atau cepat? Cepat. Nikahnya rata-rata cepat. Maka anaknya 19, anaknya 17 itu kan. Dan dia ini karena nikahnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keinginan anak ini kan tak sama dengan keinginan kita pada masa dulu. Dan kalau memang dia sudah ingin, dan ingin dia cepat selamat dari hal yang tidak baik, ya menikahkan. Maka paling tidak ketika seorang ayah sudah menikahkan anaknya, diantaranya lepas dari tanggung jawabnya. Kalau dia nikahkan dengan laki-laki yang akhlaknya baik, dia nikahkan dengan laki-laki yang baik. Bahkan diantara yang Rasulullah SAW kabarkan, man zawwaja bintan, orang yang menikahkan anak perempuannya, tawajjahallahu yaumal qiyamah tajal muluk, nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dengan mengenakan mahkota. Jadi kalau anaknya hafal Quran, dia juga nikahkan, itu berarti mahkotanya 2. Kalau anaknya tak hafal Quran, nikahkanlah dengan laki-laki yang baik.
supaya kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti Allah berikan mahkota. Itu diantara keutamaan anak perempuan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Maka ibu-ibu yang belum punya anak perempuan ya cepat-cepat nambah lagi supaya anaknya perempuan. Jadi perempuan ini luar biasa. Kalau kita didik dia dengan baik, kita nikahkan dia dengan laki-laki yang baik, maka akan mengantarkan orang tuanya untuk kemudian selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada seorang ibu dengan dua anaknya datang ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, minta makanan. Dan ketika Sayyidah Aisyah tengok di dapur itu cuma ada 3 butir kurma, tak ada makanan yang lain. Ibu-ibu, di dapur ada apa aja, Bu? Cabai masih ada 1/4 Pak Ustaz, bawang 1/4 juga nampaknya itu kan. Lauk di kulkas masih ada ayam sama ikan Pak Ustaz, daging juga masih ada Pak Ustaz. Ini yang ada dulu cuma 3 butir kurma, tak ada yang lainnya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah cuma ada beras, sama dulu dengan Sayyidah Aisyah yang di rumahnya cuma hanya ada kurma. Karena makanan pokok dahulu kan kurma. Makanan pokok kurma. Jadi kalau ibu-ibu nampaknya di belakang cuma ada beras, Sayyidah Aisyah cuma ada 3 butir kurma. Datang pula orang meminta. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? 3 kurma ini semuanya diberikan kepada orang yang meminta tadi. Kalau kita kira-kira sanggup Bapak Ibu? Wah, berat kita. Diberikan semuanya kepada orang yang meminta. Ibu yang meminta ini tadi 2 kurma masing-masing dibagikan kepada anaknya. Tinggal tersisa 1 butir kurma lagi. 1 butir kurma itu dia belah menjadi 2, sebelahnya untuk anaknya, sebelahnya untuk anaknya. Berarti dia tidak makan. Berarti dia minta itu bukan untuk mengenyangkan diri, tapi memastikan anak yang menjadi tanggung jawabnya itu kenyang. Dan Sayyidah Aisyah ketika melihat pemandangan ini, beliau heran. Sehingga beliau bercerita kepada Rasulullah SAW. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Hiya fil jannah. Perempuan itu nanti akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memastikan anak perempuan yang Allah titipkan kepadanya tidak lapar, meskipun dengan cara harus meminta. Meskipun harus dengan cara meminta. Seharusnya siapa yang wajib memberikan nafkah untuk anak itu tadi? Adalah suaminya. Barangkali suaminya sudah meninggal, atau kemudian suaminya pergi menghilang. Makanya ibu-ibu suaminya ini pegang kuat-kuat Bu, biar tak hilang gitu kan. Tak hilang. Suami sekarang dia tak hilang dari peredaran, dia hilangnya di dunia gaib. Wah itu, hilang di dunia gaib ini agak berbahaya. Bukan dunia gaib bangsa jin, tapi dunia gaib bangsa pelakor. Ini kan berbahaya juga kan. Maka pegang elok-elok suaminya. Tentu kita tak bisa memegang 24 jam. Maka libatkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu ini hebat. Meskipun dia tidak ada suaminya, pada waktu itu tidak makan, dia bisa mencari cara, meskipun itu harus dengan meminta. Untuk apa tujuannya? Untuk memastikan anaknya bisa makan. Untuk memastikan anaknya bisa makan. Maka oleh karena itu, ketika kita punya anak, lalu kemudian kita memberikan nafkah, terkhusus suami, mohon maaf, kalau suaminya tidak ada, dia tetap kemudian memberikan nafkah kepada anaknya, itu satu di antara jalan untuk bisa berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti sampai pada masanya dia menikahkannya, maka dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah memberikan mahkota untuknya. Yang keempat, wa aqda'ud dain idza wajaba. Yang keempat, yang kita cepat menyegerakan adalah membayar hutang. Ini membayar hutang. Hutang itu hobi, kebiasaan, atau terpaksa? Halo, ibu-ibu. Hutang ini hobi, kebiasaan, atau terpaksa? Banyak orang hutang itu bukan karena terpaksa, karena kebiasaan. Banyak kebiasaan. Ini mohon maaf, saya punya abang ipar, dia buka kantin di salah satu tempat di Pekanbaru ini. Yang datang ke kantin itu gajinya besar, pergi ke kantor pakai mobil, tapi hutangnya dalam 1 tahun tuh sampai 7-8 juta. Saya heran, gimana dia mengelola uang ini? Apakah ini termasuk suami-suami yang takut istri atau bagaimana? Saya tidak tahu itu kan. Artinya ternyata bukan karena dia tidak punya uang, tapi itu karena memang bagian dari gaya hidup. Gaya hidup.
Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu dari terlilit hutang. Kalau kita punya, bukan bermakna kita tidak boleh hutang. Kita boleh hutang. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja pernah berhutang. Rasulullah saja pernah menggadaikan baju perangnya untuk kemudian digunakan. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup itu juga pernah punya hutang. Tapi hutang bukan menjadi gaya hidup, hutang bukan menjadi kebiasaan, hutang bukan menjadi hobi. Ini contoh ada gaya hidup ibu-ibu yang kemasannya bukan hutang tapi sejatinya hutang. Ini mohon maaf, namanya arisan. Betul Bu? Ibu-ibu arisan RT, arisan RW, arisan kawan SD, arisan kawan SMP, arisan kawan SMA, arisan kawan kuliah, apalagi? Arisan orang kampung. Ah, nih 7 arisannya. Ibu-ibu semuanya dapat urutan pertama. Kira-kira kita bahagia atau sengsara ini? Dapat urutan pertama 7 loh. Bahagia di awal, sengsara belakangan. Nah, itu dia. Kenapa? Karena sisanya kita kan semuanya berhutang itu. Memang gayanya arisan, tapi sejatinya itu ya hutang. Cuman mau dibilang hutang. Nah, coba kalau ibu-ibu mau kemana Bu? Mau hutang-hutangan gitu. Mau arisan atau mau hutang-hutangan jawaban kita? Mau arisan lah jawaban kita. Karena kalau disebut dengan hutang-hutangan tak enak pula kita kan. Tak enak pula. Sejatinya kan hutang juga. Artinya bukan tidak boleh, tapi kita mengukur diri supaya kemudian kita tidak banyak hutang. Ada juga selain itu apa dia? Mohon maaf, rumahnya ngangsur, mobilnya ngangsur, apalagi? Bajunya ngangsur, pancinya ngangsur, apalagi? Wah, ini kan apa tidak banyak hutangnya ini tadi? Sebetulnya dia bisa untuk kemudian tidak terlilit hutang, tapi gaya itu yang membuat dia untuk kemudian terlilit hutang. Ada orang yang terlihatnya kaya luar biasa. Orang menganggapnya kaya karena semua yang dia punya itu baru. Pas kemarin COVID, dia kena PHK, langsung bangkrut menjadi miskin, semiskin-miskinnya. Kenapa? Mobilnya disita, rumahnya disita, dia tak punya apa-apa. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya tidak menjadi orang yang terlilit hutang. Selain itu juga kita menghilangkan kebiasaan untuk punya hutang. Ibu-ibu punya kartu kredit, Bu? Kalau pergi ke mall, set gitu aja kan? Nah, itu kan. Nah, itu juga membiasakan kita gaya hutang. Maka hilangkanlah hutang. Kecuali terpaksa. Terpaksa dengan gaya itu kan berbeda. Kalau terpaksa, ya kita tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya terpaksa, kita punya kewajiban untuk bergegas membayar hutang. Orang mau pinjam duit itu cepat terucap. Tapi membayarnya, wah, ini paling berat dalam hidup ini selain sholat subuh, bayar hutang lah yang paling berat ini. Jadi, bayar hutang ini beratnya luar biasa. Duit itu kalau sudah di mata kita, bahwa duit itu berat untuk kita berikan kepada orang meskipun kita punya hutang kepada orang. Ibu-ibu, hutang itu tidak akan pernah selesai dengan matinya kita. Jangan biasakan dalam diri membiasakan hutang. Kalau sejak kecil kita biasa hutang, ini lama-lama juga hutang. Kiriman mak belum datang, hutang dia bagi santri kan. Kiriman mak belum datang, hutang lagi. Pas kiriman datang, habis untuk bayar hutangnya. Besok hutang lagi. Pas dia jadi alumni, balik ke kampung, hutang lagi dia itu nanti. Maka biasakan sejak dini untuk kemudian tidak membiasakan hutang. Kalau seandainya kepepet harus membayar hutang, apa yang harus kita segerakan? Yang harus kita segerakan untuk kemudian membayar hutang tersebut. Karena kita tak ada orang sekelas Abu Qatadah. Abu Qatadah dulu sahabat Rasulullah SAW. Dia rajin untuk membayar hutang orang. Dia pokoknya kalau ada orang hutang dicari. Bapak ibu ada yang punya hutang, kalau ada dia bayarkan. Jamaah kita ada yang modelnya seperti itu. Minta nomor WhatsApp-nya kalau ada gitu kan. Jadi kalau ada dia bayarkan. Bahkan suatu ketika Rasulullah mau mensolatkan jenazah. Kata Rasulullah, ala hudainun, apakah jenazah yang akan kita solatkan ini punya hutang? Kata para sahabat, lahu dinaroni Rasul, dia punya hutang 2 dinar. Dalam riwayat yang lain, lahu salasu dananir, dia punya hutang 2 dinar. 3 dinar. Lalu kemudian Abu Qatadah mengangkat tangan, dinaroni alayya Rasul, 2 dinar itu biar aku yang membebaskan, aku yang membayar. Kenapa? Karena Abu Qatadah tak ingin melepas kawannya, sahabat, temannya masuk ke liang lahat bersama dengan hutangnya, maka dibayarkanlah oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu.
Maka begitu juga kita. Kalau ada kawan punya hutang, lalu kemudian mati dia, kita ikhlaskan atau kita tagih? Oh, mau diikhlaskan 5 juta Pak Ustaz, mau ditagih malu pula kita kan. Makanya hutang itu jangan ditunggu lama-lama. Kalau bisa ya cepat bergegas untuk kita bayarkan, supaya kita tak mati bersama dengan hutang. Kita mati, hutang kita tidak akan pernah selesai. Kita akan terkatung-katung sampai orang yang kita pinjami selesai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu an, salasun man jaa bihinna ma'al iman dakhala jannah min ayyi abwabin syaa. Ada 3 amal, kalau kita bawa menghadap Allah dan kita mati, kita meninggal, kita wafat dalam keadaan beriman, Allah akan izinkan kita untuk masuk ke dalam surga dari 8 pintu mana saja yang kita mau. Mau ibu-ibu? Mau? Jadi pintu mana saja kita diizinkan oleh Allah. Mau dari pintu Ar-Rayyan, silakan. Pokoknya semua pintu dari 8 pintu itu Allah izinkan. Satu di antara 3 amal itu apa Bapak Ibu? Man adda dainan khafiyan. Orang yang membayarkan hutang orang lain dalam keadaan diam-diam. Dia bayarkan hutang kawan, dia bayarkan hutang tetangga, dia bayarkan hutang sahabat, tapi dia tak cerita, diam-diam. Pernah kita melakukan amal ini, ibu-ibu? Belum? Belum? Kalau belum, besok tengok kedai belanja harian. Di mana di sini kedai belanja harian? Setelah datang ke kedai harian, tengok buku catatan hutang. Biasanya ada di kedai harian buku catatan hutang, Bu? Ada? Pengalaman nampaknya ini. Ya, biasanya ada buku catatan hutang. Kita tengok kalau ada orang yang susah, barangkali yang hutang, bilang sama ibu kedai, Bu, hutang ibu A saya bayar, Bu, tapi ini amanah saya untuk ibu, tolong jangan ceritakan kepada dia bahwa saya yang membayar. Itu aja. Untuk apa? Untuk kita punya amal istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita ini sekarang habis dengan like orang, Bapak Ibu. Amal kita ini semuanya serba streaming kan. Kalau kita sudah streaming, yang paling kita tunggu apa? Like and share yang kita tunggu kan. Ya, kita udah habis dipuji orang kita ini, udah habis dipuji orang. Maka kalau banyak amal kita habis dipuji orang, umroh, belum selesai lagi ibadah umroh, ada streaming dia. Baru putar 7 kali, belum lagi sholat sunat tawaf, belum lagi kemudian sa'i. Ini dah sibuk kemudian melakukan live streaming. Habis amal kita itu kena puji orang. Makanya kita cari amal-amal kita itu yang memang sengaja kita rahasiakan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, yang membayarkan hutang orang, tapi kita jangan cerita. Kita ini lebih banyak amalnya sedikit, ceritanya banyak. Itu kan? Amalnya sedikit tapi kemudian pengen dipuji oleh banyak orang. Maka satu di antara amal istimewa itu bagaimana? Kita bayarkan hutang orang diam-diam. Hutang orang di showroom tidak usah bayarkan. Hutang orang di showroom itu dia banyak duitnya. Mana yang kita bayarkan? Yang kita bayarkan ini yang di kedai-kedai kecil itulah. Kalau di mall tidak ada orang hutang, kecuali yang pakai kartu gesek itu paling hutangnya kan. Nah, orang yang punya hutang itu mana? Di kedai harian. Kedai harian. Saya belanja ke kedai harian. Saya belanja masukkan plastik A, B, C. Ada 4 belanja waktu itu. 4 belanja. Karena saya mau buru-buru, saya ingin cepat bayar. Pas pegang saku ternyata saya tak bawa duit dan tak bawa dompet. Saya bilang sama ibu kedai, Bu, mohon maaf saya tak jadi belanja, Bu. Kenapa Pak Ustadz? Saya lupa bawa duit, Bu. Kata ibu kedai, udah bawa aja dulu Pak Ustadz. Bawa, enggak, saya takut lupa nanti, Bu. Kata saya. Lalu kemudian kata ibu kedai ini, kalau Pak Ustadz takut lupa, ini ada tempat untuk nyatat Pak Ustadz. Saya tengok, buku hutang ini tebal juga ternyata. Wah, tebal buku hutangnya ini. Makanya ada orang, salah satu jamaah, dia kalau nengok buku hutang itu stres dia. Banyak betul lah yang belum bayar hutang nih. Asal tengok buku hutang itu stres dia. Akhirnya buku hutang itu dia bakar. Supaya apa? Supaya tak stres dia. Adalah saya tak berdagang lagi. Padahal orang, semakin banyak orang punya hutang dengan dia setiap hari mendapatkan saldo pahala sebanyak uang yang dia pinjamkan kepada orang. Kita termasuk orang yang punya saldo banyak atau sedikit setiap hari? Tambah. Ya, tergantung berapa yang kita pinjamkan kepada orang. Maka kalau ibu-ibu pengen dapat pahala setiap hari, jangan lupa nanti langsung buka WhatsApp. Bapak ibu yang pengen punya pinjaman, silahkan datang ke rumah. Setiap hari berapa uang yang kita pinjamkan, sebegitu juga kemudian kita
mendapatkan tambahan kebaikan setiap hari. Tapi ada yang sering orang lupa bahwa ketika kita berhutang, wajib kita bergegas untuk cepat-cepat melunasinya. Jadi kalau perumahan kita umpamanya 15 tahun, kalau bisa dibom 10 tahun ya 10 tahun. Kalau bisa dibom 5 tahun ya bom 5 tahun. Supaya apa? Supaya tak lama hidup kita itu bersama dengan hutang. Karena orang yang paling bahagia itu saat tak punya hutang. Betul, Bu? Nampaknya banyak yang punya beban hutang ini. Yang paling enak itu ya saat tak punya hutang. Saat tak punya hutang itu paling nikmat hidup. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita dianjurkan untuk bergegas melakukannya adalah wat-taubatu minadz-dzambi, taubat dari dosa. Maka sering kita mendengarkan pesan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi bergegaslah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Jadi kalau kita punya dosa, bergegas kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum tentu kita punya dosa. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengabarkan, "Inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis yaqulu rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'atu marrah." Aku menghitung jumlah istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Dalam satu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Satu majlis. Kita ini satu majlis baca istighfar juga. Kapan? Penutup doa kafaratul majlis. Nah, itu aja paling sekali. Sayyidina Abdullah bin Umar menghitung istighfarnya Rasulullah dalam satu majlis itu sebanyak 100 kali. Kalau Rasulullah yang maksum saja masih banyak istighfar, lalu bagaimana dengan kita yang tidak maksum? Karena kita ini payah terhindar dari dosa. Laki-laki payah menjaga dosa mata, ibu-ibu payah menjaga dosa. Halo? Ibu-ibu ini agak diuntungkan. Jadi matanya itu agak tak banyak dosanya. Kalau bapak-bapak ini ampun, dosa yang paling banyak mata. Betul ya, Pak? Nah, itu yang paling banyak itu ya. Pokoknya kalau ingin selamat ya jangan sering-sering keluar rumah gitu ya. Mau nunduk tertabrak pula orang di depan kan. Nah, maka paling banyak itu ya dosa mata. Ibu-ibu, dosa yang paling banyak dosa apa, Bu? Dosa mulut. Tidak imbang kita ini. Satu-satu. Satu-satu. Makanya kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar menghitung Rasulullah dalam satu majlis masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Mungkin itu yang saya bacakan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Insyaallah di Kamis pekan depan kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. 1447. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.